makhluk hidup itu adalah percikan terkecil dari Tuhan ataupun ide Sang Yang Widi gitu. Satu butir padi jika kita tanam, dia akan menumbuhkan buah yang cukup banyak. Kita menghubungi pemangku sebenarnya hari itu untuk mengantapkan Banten, Ya, tetapi Banten. semuanya tidak bisa. Entah kenapa sampai kita gedor. Orang-orang yang mendalami kanda 4 yang khususnya kanda 4 Iya, dan dapat itu betul. kanda 4 itu apa itu bisa untuk menyakiti seseorang kan, padahal juga Dia saudaranya sendiri. ya saudara kita sendiri. Betul. Percikan Siap. Halo, selamat jam segini. Bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 11+. Kali ini kita kedatangan pemateri, yaitu beliau adalah seorang penyuluh agama Hindu di Kementerian Agama Provinsi NTB. Atau mungkin mau lebih kenal lebih jauh lagi, langsung aja ke beliaunya ya. Terima kasih kesempatannya. Saya Nimade Sudarsini. Saya penyuluh agama Hindu di Kementerian Agama Kota Mataram. Ya, terima kasih kesempatannya kepada rekan-rekan. Gimana, Ya. Gus? Tentang apa pertanyaannya? Mungkin pertanyaan pertama dari kita atau dari saya mewakili teman-teman yang lain kan masih banyak penasaran. Mungkin bisa dijelaskan kenapa makhluk hidup itu, atau istilahnya penjelasan dari makhluk hidup itu adalah percikan terkecil dari Tuhan ataupun ide Sang Yang Widi gitu. Ya. Bisa dijabarkan mungkin langsung dari Bung Adi. Oke, bagus sekali. Saya kadang memang dari pertanyaan saya kadang berpikir, sudah nggak kita Hindu itu sadar bahwa sebenarnya pertama kita kenapa dari kecil, apalagi kalau orang Sudiwadani juga, dia disuruh menghafalkan tentang Pancasrada. Itu dulu dasarnya. Pancasrada itu kan 5 dasar keyakinan agama Hindu. Yang pertama, percaya akan adanya Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa itu sendiri. Agama apapun, siapapun pasti akan percaya tentang pasti dia Tuhan, dia yang menciptakan itu, bumi ini, alam ini, dirinya adalah Tuhan. Yang kedua, kenapa di ajaran agama Hindu Pancasrada itu selalu percaya akan adanya Atman? Atman. Ya, Atman, apa itu ada? Di sana dijelaskan Atman adalah bagian terkecil dari Brahman itu sendiri atau Parama Atman. Di sini yang kadang mungkin teman-teman hanya secara garis besar bahwa Atman itu sebenarnya adalah sama dengan Brahman itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Biarpun bagian terkecil, tetapi sebenarnya dia memiliki 12 sifat dari Parama Atman itu sendiri, sifat dari Tuhan itu sendiri. Nah, yang ada di dalam diri kita itu adalah salah satu bagian kekuatan Tuhan. Berarti memang ada Tuhan di dalam diri kita, ada sinarnya dia. Nah, untuk saat ini bagaimana kita ini generasi muda, manusia, untuk menyadarkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita itu yang kadang kita lupa, karena memang kita terpengaruh dengan maya ini sendiri atau alam di sekitar kita ini sendiri. Pengaruh-pengaruh duniawi ini yang membuat kita lupa. Yang kadang konsep tentang selalu ada yang menyebutkan kita harus sadar, iling. Yang sadar dan iling itu bukan hanya pikiran sebenarnya, diri kita ini loh. Atau orang sering bilang hati nurani atau hati kecil kita itu loh yang ada. Itu adalah kekuatan Tuhan yang ada. Cahaya itu yang harusnya kita bisa tingkatkan. Dengan tadi seperti Gusnya sering ngajarin kita meditasi, terus ada yoga untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan Tuhan itu spiritual. Kenapa di ajaran Hindu sampai diletakkan di bagian seradanya keyakinan itu yang kedua? Karena tadi sifatnya Atman itu 12 sifat kekuatan Tuhan itu ada. Berarti dia tak terbakarkan oleh api, tak terbasahkan oleh air. Dia sifatnya abadi, tetap. Itu yang ada di sastra. Tetapi saat kita lahir ke dunia, ada di wadah-wadah ini, dia ikut mengikuti wadah ini sendiri. Tetapi dia itu mandiri sendiri. Dia adalah Atman, memiliki sifat kekuatan Tuhan. Jika itu yang selalu kita ingatkan, kita sadari, baru kita akan menerima, menyadari atau ikhlas bahwa kita di dunia ini udahlah karma kita, perjalanan kita.
untuk meningkatkan kesucian-kesucian atma yang ada di dalam diri kita. Tidak menutup kemungkinan di satu dunia ini cahaya-cahaya percikan Tuhan dari Tuhan itu bersatu dengan parama atman itu sendiri, atau Tuhan atau Sang Yang Widiwasa itu sendiri dengan tingkatannya, sampai mungkin yang dibilang orang akhir zaman, dia pasti akan diambil jadi satu dalam kekuatan tubuh Tuhan itu. Nah, disitu lagi mengalami proses pembentukan alam. Disitulah kita bertempat di mana. Makanya kita sering di ajaran Hindu selalu dibilang bahwa kita harus menyadari karma kita, harus istilahnya menerima dan ikhlas. Biarpun seberat apapun. Satu contoh nyata sekarang kita di Hindu selalu bilang kita harus bisa mengikuti teori dari padi. Ya. Makanya kenapa penjor selalu menunduk kan gitu, seperti pohon bambu juga menunduk. Teori padi itu satu. Ini padi ya saya bilang, bukan beras. Ya. Padi itu yang ada kulitnya ya. Satu butir padi jika kita tanam, dia akan menumbuhkan buah yang cukup banyak. Satu buah yang padi itu lagi satu biji itu ditanam lagi, dia akan menyebar menjadi banyak. Di situ ajarannya adalah bahwa biarpun kita sendiri, tetapi kita selalu menanamkan kebaikan, pasti akan ada hasilnya kapanpun. Tetapi kebaikan itu tidak kita harus memaksa, harus semua orang ngerti pada kita, tetapi tetap kita di jalan yang baik dan dharma, tetap kita ikhlas, legowo, kan itu. Maka hal-hal baik itu ada banyak yang mengikuti di sekitar kita. Kebaikan-kebaikan makin banyaklah kebaikannya. Satu contoh yang paling simpel aja. Di sini adik-adik, kita menjaga tempat ini sama-sama bersih. Dilihat, kalau terus kita jaga kebersihan, kita olah sampah itu, kita orang noleh, yuk, ini ada tempat ini ternyata bersih ya. Biarpun lingkungan di sebelah adalah mungkin tidak tahu, tetapi kita tetap menjaga. Berarti ada sekat kebersihan yang berbeda, kebersihan secara spiritual, kebersihan secara nyata. Makanya ada di dalam ajaran Hindu skala dan niskala, skala nyata dan tidak nyata. Itu perlu kita seimbangkan. Sama seperti kita kalau sembahyang. Makanya kenapa di dalam runtutan di dalam Hindu itu tidak ada orang buat itu asal-asalan pengertian-pengertian itu. Kenapa sembahyang mesti 3 kali? Bukan, kadang orang sembahyang 3 kali, nanti bisa kok, bisa 2. Kita dimanapun jalan atau kita bisa berdoa, tapi minimal itu 3 kali untuk mengingatkan atma kita yang ada di dalam diri, kekuatan Tuhan itu yang intinya. Makanya saya jelaskan tadi, pancasrada kita udah ada dijelaskan, kekuatan dari Tuhan itu sendiri ada sebenarnya di dalam atma itu. Kadang orang mungkin lupa bahwa tadi saya dapat pergi tadi, ada orang bilang, kalau ada orang ngaben itu kebetulan. Orang ngaben itu apa, saya jelaskan kembali. Yang dibakar itu tubuh yang sudah ditinggalkan oleh atma itu. Atmanya itu tetap dia. Kalau ada umat lain menjelaskan, kita mengenal ghost, soul, itu hantu. Kan itu yang masih mengikuti badan kasar. Tetapi badan kasar itu masih terikat terhadap badan halus, itu mengikuti badan kasar itu kan gitu dia saat meninggal. Nah, ada proses kita ngaben ini untuk membersihkan semua pengikatan itu, berwujudlah sebagai cahaya-cahaya suci dari Tuhan. Dia mau kemana perjalanan spiritual, perjalanan atma itu sendiri. Terus bagaimana kalau misalnya karakter dari hewan atau tumbuhan itu, apakah bisa mengalami peningkatan karma gitu, atau pasti ada cara? Jelas itu di dalam sastra sudah dijelaskan bahwa mereka itu akan mengalami peningkatan, terutama tumbuhan dan binatang yang dia matinya dibunuh itu saat untuk dilakukan upacara. Upacara seperti saat ini, upacara ngaben, mengikuti dia di situ sebagai unsur-unsurnya, itu pasti akan mendapatkan peningkatan atmanya dia untuk menjadi lebih tingkat. Makanya waktu saya pengalaman saya ya, waktu saya ikut mulang pekelem di Gunung Rinjani, ini sering sampai waktu itu ada kerbau kita lupa. Waktu itu masih belum sekarang rawan, masih kita boleh. Waktu itu bumi sudah
ada kelompok teman saya polisi itu dia mengawal lewat Sembalun, kita jalan lewat Sembalun. Lewat Torean. Yang lewat Sembalun itu kan agak tinggi, tapi dia hanya mengawal kerbau aja nih polisi ini. Air dia bawa sendiri. Kerbau itu jalan, dia gelap atau apapun pokoknya dia jalan nunduk aja. Sampai suatu saat polisi ini lelah, nggak dilihat, kerbaunya jatuh ke jurang. Turun dia jatuh, sampai akhirnya porternya, Pak, kerbaunya mana yang dikawal? Karena dia gelap kan? Ya. Yuk, di mana? Dicari, akhirnya dia ke bawah, kerbaunya turun, dia jalan nunduk. Nggak pernah protes, nggak pernah, sampai polisinya sendiri yang nangis saat dia narik kerbau ini untuk di atas ya. Polisinya yang ditarik sama kerbaunya karena dia udah jauh iya, di atas. Nah, di situ tuh sampai polisi, betul-betul dia istilahnya atma di dalam dirinya makhluk itu pun sadar bahwa dia dipersembahkan untuk kesucian, untuk peningkatan kehidupannya dia. Dia yakin dia akan menjelma menjadi manusia. Maka di dalam sastra Manawadharma Sastra dan Sarasa Muscaya adalah menjadi manusia itu adalah yang utama. Tetapi kita harus sadar saat menjadi manusia, karena kita terikat oleh maya ini sendiri, kehidupan di sekitar kita. Agar satu, kita selalu diajarkan, selalu di sastra kita harus sadar menjadi manusia, utama yang menjadi manusia, dan kita selalu ikhlas. Intinya ikhlas tuh bukan baru kita omongkan, kita istilahnya kita beri sekarang, kita lewatkan ya. Yang udah kita beri. Satu contoh, saat kita ada orang datang minjam gitu dengan nanti lagi 1 bulan saya minjem ini saya kembalikan, disitulah saat kita memberi, berniat memberi, kita harus relakan entah dia mau membalikan atau tidak. Di pikiran kita ditipu atau kita kadang ada kan hati nurani kita, dia mau biarin aja. Hal-hal buruk yang akan menimpa kita, dia lewat dengan kita memberikan sebuah dana untuk dia. Berarti karya kita, perbuatan kita, dia akan menjadi lebih bagus. Itu jarak ikhlas kita. Jika kita tidak mampu memberikan untuk yang semintanya dia, kita berikan, saya hanya punya uang segini, dikembalikan nggak kemudian seperti itu. Intinya kita memilah juga membagi. Jangan baru kita paksa untuk supaya ikhlas atau karma buruknya, tidak. Tetapi kita bagaimana di hati kita untuk merelakan itu intinya sebenarnya. Kalau untuk pengalaman spiritual sendiri dari Bu Made yang paling berkesan atau masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu, yang susah untuk dilupakan itu kira-kira apa gitu? Ini pengalaman hidup ya, karena saya dulu kebetulan besarnya bukan di Pulau Bali atau Pulau Lombok, saya besar di daerah Jawa kan gitu. Jadi dulu saya dari kecil sampai saya SMA, sampai SMA saya di sana. Saya di situ tuh tidak begitulah mengetahui tentang ajaran Hindu. Banyak orang bertanyakan, tapi saya tahu, orang tua saya hanya bilang, kamu yang bisa merasakan, kamu yang tahu, jawabannya ada di dalam diri kamu. Biarpun omongan orang begitu. Suatu saat ini karena di tempat baru, saya pertama di Bali, saya rasakan berbeda. Saat saya besar di Jawa, jujur ya, saya di Jawa kecil, rumah saya dekat sungai besar kali berantas tuh. Tiap tahun kalau musim kering seperti ini, atau di istilah itu musim paceklik ya, air sungai itu mulai surut kan, karena kering di situ. Di situ percaya nggak percaya, orang sekitar sana itu memang percaya ada siluman buaya di sekitar itu. Siluman buaya putih di daerah rumah saya. Tiap kalau paceklik itu seminggu sekali wajib tetangga saya itu ada yang meninggal. Wajib itu. Meninggalnya itu sampai saya waktu saya masih kecil sampai berpikir, mudah-mudahan enggak kita besok, dia modalnya dalam mimpi datang tuh. Benar makhluk itu tiba-tiba nanti mereka bangun tidur pagi-pagi pengennya ke sungai aja. Pengennya mandi. Udah mandi, habis itu langsung dia tanpa sadar dia seperti ada pusaran. Dia tertarik. Di pusaran itu dia ngelihat kayak ada orang gitu. Dia ketarik. Otomatis dia akan tenggelam, dan saat dicari sekitarnya tidak ada. Dan saat dia ditemukan, mungkin udah waktu sampai, kalau ketemu dari pagi dia hilang, jam 12 siang baru ketemu, istilahnya pas pintu-pintu gerbang antara makhluk halus dan aneh itu di situ gitu ya, pintu dimensi itu
baru dia akan ketemu. Dan ketemunya itu terbalik, kepalanya, mata hilang satu, telinga hilang satu. Itu wajib, entah gimana, makanya langsung dikekepin. Kita anak kecil kan di sekitar itu dah. Rasa sebenarnya saya semasa ada rasa ketakutan sebenarnya. Kenapa kok ada kayak gini? Gimana caranya supaya kita nggak Jadi pas biasa udah lewat masa paceklik, mungkin hampir ada, saya punya teman lagi rumahnya agak sebelah sungai, ibunya lagi ke pasar, adiknya iseng-iseng main. Ini cowok-cowok 3, dia ngeliat puseran, teman saya sendiri puseran dipancing, orang minta tolong kan, pancing ditarik gitu. Kenapa? Kakaknya, kak adiknya udah tenggelam, kak ditarik lagi. Kakaknya ketarik, adiknya ketarik, lagi kakak yang paling besar ketarik, tiga-tiganya itu meninggal di tempat. Dan itu saat itu orang ngeliatnya, dicari nggak ketemu. Nah setelah itu maghrib senja baru dia bisa ketemu. Itu pun di dasar. Ada undak-undakan dia di bawah. Padahal itu tadi udah dicari. Yang itu yang saya rasa ketakutan lah modelnya di saat itu. Terus saya kembali. Saya dapat setelah suatu kejadian di tempat saya tinggal. Saya pindah, diajak sama orang tua ke Bali. Di Bali itu yang saya rasakan berbedanya, kenapa aura saat menginjakkan di situ, ternyata mungkin ada pelinggih-pelinggih yang di perempatan atau apa, ternyata di situ saya ngerasakan, oh ternyata makhluk yang biasanya masuk ke suatu tempat seperti itu, dia ada bertempat di situ, jadi tidak gentayangan. Punya tempat khusus, berarti tempat tinggal khusus itu. Itu yang saya rasakan. Jadi setiap kita jalan, oh tidak, aura itu yang berbeda dingin, aura kadang suatu anak lembab. Ini enggak, karena dia punya tempat sendiri. Itu yang saya rasakan. Dan perjalanan saya sampai saya ke sini, ke Pulau Lombok, saya pertama waktu itu kan di situ saya juga kurang tahu masalah agama kan. Disitulah ada teman bilang suatu saat orang tua sakit terus tiba-tiba nggak keruan. Akhirnya teman bilang, oh katanya ada atma atau roh orang tua saya keluar badan. Dibilang teman, ayo kita sembahyang ke Pulau Dalam yuk, lunas. Tepat jam 12 malam nih kejadian tuh. Pergi saya sama teman saya waktu itu berdua, sama sekarang jadi master yoga teman saya itu, Pak Edi. Ya, dia ngajak saya. Ini namanya Pulau Dalam Karangjangun itu masih gelap banget waktu itu. Kalau nggak hari raya kan jarang orang sembahyang. Saya lewat di samping ini, di samping gang ini. Di sini dulu masih ada pohon kapuk kalau nggak salah. Nah di situ baru masuk, di situ sudah saya lihat burung hantu, gitu, sudah set gitu. Tapi ya udah, pokoknya tujuan kita untuk membuat semua baik. Kita nggak niat apapun. Saya jalan sama teman saya pakai motor, saya baru kita masuk gerbang Pulau Dalam. Gelap kan, tapi suara seperti ramai dalam Pulau Dalam tuh, padahal sepi. Gelap banget, suara burung ciut, burung macamnya, baru nyalain lampu set. Nah yang baru kita sembahyang, saya hanya canang sama keluar, tiba-tiba kucing dari gedung, cuk, dilihat canang kita sama tirte sama air itu dicium-cium sama dia. Terus saya maturan di pohon beringin tuh, keluar kucing lagi. Itu betul-betul kucing entah dari mana, padahal langsung dilihat dia apa persembahan kita. Di situ kita, yang saya tidak begitu bisa bahasa sastra, saya dengan doa biasa, dengan bahasa biasa, saya memohon, saya ini untuk ibu saya, kesembuhan ibu saya atas nama ini, saya gituin aja secara dengan tulus. Terus akhirnya setelah sembahyang, teman saya itu ada, teman saya Pak Edi itu dapat bisikan bahwa kamu sebutkan ibu kamu deh, mohon apa yang kamu segitu ya. Akhirnya saya ucapin, saya ikutin omongan itu. Dia bilang kucing itu ada harimau, dia yang bisa ngeliat penjaga itu. Betul Pak? Iya. Kita lunas di itu, kita ambil tirtanya, kita bawa pulang sampai rumah. Ibu saya tetap kayak gulung-gulung gitu di kamar. Kita ketesin, baru yang seperti kata seperti nafas baru kembali atmanya kan. Akhirnya itu tidak sekali, besoknya saya harus menebusnya. Kata teman saya, Pak Edi juga sama teman itu, harus tebus dengan ayam hitam. Iya. Dan harus jam 12 malam saya bawa.
iya betul, jam 12 malam mau nggak mau lagi kita datang cuma berempat waktu itu. Saya persiapkan bantennya, ayam hitam, terus ayam hitam temen itu adik saya sama temennya Pak Edi Putu Leo sama Pak Edi dan saya. Kita udah ngubungin pemangku sebenarnya hari itu untuk mengantarkan banten, Ya, tetapi banten. semuanya tidak bisa. Entah kenapa sampai kita gedor sama pemangku nggak bisa dia. Katanya nggak ada suara. Mau nggak mau, kita yang masih muda-muda datang ke sana lagi, taruh bantennya, jadian kita terus ayam hitam itu kan bingung kita dia apain, tiba-tiba langsung temen yang memang dia memiliki trans bisa masuk ke Ya. itu, datang dia masuk ke sini dengan bahasa bahwa saya menerima ini. Terus ayam itu digimanain, kita tanya ini ayam ini bagaimana, tenang saya akan ini, tapi bukan Ibu Dewi tetapi pelancahnya pengiring, dia hanya pegang terus tak, dengan kukunya yang tidak ada Pas kuku kepalanya. tak, langsung kepalanya baru diputarkan 3 kali, sebutkan nama ibu kamu, langsung kita sebutkan sampai darah ayam itu baru bisa. Itu sebenarnya yang saya memang pengalaman hidup saya seperti itu saat kita lunas untuk menebus. Dan yang ketiga akhirnya ibu saya melukat di perut. Astagfirullah, Sehat. umur panjang dan sehat dari penyakit apapun. Sip. Itu. Mungkin cukup. Ada pertanyaan dari teman-teman di belakang? Ya. Ya. Boleh, silahkan. Ini murid saya juga. Bu, Oke. mau nanya nih Bu, Ya. tadi kan dibilang Rahman itu sendiri kan percikan dari Rahman itu, Iya. walaupun sekecil apapun masihlah mengantongi sifat-sifat dari Brahman itu, Betul, betul. masih juga ada sifat ketuhanannya. Iya. Tapi kenapa di dalam diri manusia itu dia tidak bisa menjadi Tuhan itu sendiri, Bu? Sementara itu kan pancaran terkecil dari Tuhan yang memiliki energi Kekuatan Tuhan itu energi. sendiri. Iya. Bagus pertanyaannya. Kenapa Atman itu tidak bisa menjadi tadi? Parama Atman, dia adalah memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan kita diberikan ini agar kita sadar bahwa kita berasal dari Tuhan. Tetapi tetap tidak bisa kita seperti Sang Pencipta itu sendiri. Karena kita memiliki batasan. Kita hanya percikan, sama seperti matahari. Contohnya kan, cahaya matahari ada di seluruh bumi, tetapi tidak bisa kita menjadi matahari karena kekuatan kita yang berbeda, tugas dan fungsi. Itulah kita yang harus sadari. Kita tetap harus ada, sama seperti orang belajar yoga, belajar meditasi, harus ada yang membimbing agar tidak salah arah dalam kehidupan kita. Sama kita menjadi manusia, jangan pernah kita berpikir kita memiliki memiliki kekuatan lebih dari Tuhan itu sendiri atau Sang Pencipta. Karena karma yang mengikuti, atau karma wasana dalam sastra, bekas-bekas karma di kehidupan kita yang terdahulu. Kita satu atma itu memiliki garis. Makanya satu contoh ada, kalau orang yang belajar spiritual, ya, terus dia memiliki tingkatan, tapi maaf, orang yang berpikir, sudah bisa, terus dia mau berniat negatif sama orang, kan gitu, berniat negatif, dia berpikir aja bisa membuat orang itu oke, orang yang dia inginkan sakit, oke. Tetapi imbas, ya, ini bukan karma ya, tetapi imbas energi tadi, energi itu bisa berkenan terhadap keluarga kita. Kita yang tidak merasakan orang yang kesakitan itu dan karmanya ke kita, kita mungkin tidak kita kena karena kita udah memiliki jiwa cahaya yang cukup kuat bisa menutupi itu. Tapi orang-orang di sekitar kita, orang yang terdekat masih terikat dengan sutra kehidupan kita, itulah yang terkena imbasnya. Itu yang makanya dibilang dia kena karma dengan apa yang dilakukan orang tuanya, anak yang terkena karena sutra dari kehidupan itu yang mengenai imbas energinya. Tetapi setiap orang memiliki karma kehidupan sendiri. Tetapi energi yang ditimbulkan dengan dia bisa berimbas pada sekitarnya. Jadi maksudnya cahaya yang kita miliki, Cahaya jika sinar mataharinya itu, dari- tetapi kita tadinya niat kita buruk kan, cahaya itu keras di satu arah, istilahnya panas di satu arah. Orang itu juga mempunyai energi,
otomatis dia penolakan itu akan berimbas pada cahaya yang ada di sekitar seharusnya yang kita itu. Berarti dia tidak bisa menjadi kayak Tuhan itu karena terikat sama karmanya gitu Bu, ya? Iya, karena kita menjadi manusia otomatis karma wasana kita yang harus Cuma itu lah dia membedakan. iya membedakan. Tapi kalau apa namanya misalkan orang yang spiritualnya tinggi ini kan, mungkin kayak kayak apa Bu ya? Apa sih namanya? Yang empat itu kan kanda Ganda empat. empat, Ya, empat itu kan, saudara ya, kita. itu kan Iya. termasuk pengendalian spiritual yang mungkin tingkatnya lebih atas mungkin yang untuk apa namanya yang bisa untuk mengendalikan beliau-beliau ini yang empat ini. Tapi itu kan ada banyak beberapa kasus, terutama kan yang bagi orang-orang yang mendalami apa namanya kanda empat, yang khususnya kanda empat Iya, ini. Ganda empat itu betul. Kanda empat itu apa itu bisa untuk menyakiti seseorang kan, padahal juga Dia saudaranya sendiri. ya saudara kita sendiri, Betul. percikan dari beliau sendiri, Betul. tapi digunakan untuk Nah. itu tuh apa tidak membuat energi Tuhan itu kotor Bu. Sementara kan itu Kalau- kan baik tapi Iya, kalau energi Tuhan tidak akan pernah bisa kotor. Kita yang sebagai manusia yang terikat dengan maya ini yang akan merasakan itu. Ganda empat itu setiap tingkatan berbeda namanya kan. Kalau masih kecil, baru lahir, dia jadi adik ari-ari, air nyom-nyoman, selaput darah itu kan, sama lapisan darah sama lapisan darah kan gitu, lapisan selaput tubuh kita itu ganda empat. Makanya terus ada di depan anak baru lahir. Naik dia menjelang dewasa seperti tadi ganda empat. Semakin dewasa, lain dia tingkatan dan seperti kan seperti itu. Dia akan membaur dengan alam ini. Empat saudara itu, saya dulu pernah ngajarin empat saudara. Jika kita selalu mengajarkan, memiliki jiwa baik dan ingat untuk kita makan kan, kita ingat saudara kita panggil dia agar melindungi kita, saudara kita. Empat itu bisa menjaga kita, tetapi kalau kita buruk, dia karena ganda empat itu memiliki empat sifat juga, sifat api, sifat air, sifat tanah itu sendiri, sifat udara itu sendiri. Mau kita seperti kalau kita emosi jahat cuma ganda empat yang berbentuk api yang akan dominan ke kita, ketiga saudara itu tidak bisa. Makanya diseimbangkanlah agar kita lebih selalu mawas diri, selalu ini mengingatkan dia, menjaga dia di dalam diri ini. Kita terutama musuh dalam diri kan, kita harus bisa mensomia diri kita. Kayak kita, kalau kita ngejat mensomia lingkungan, tetapi kita menahan emosi dan meditasi. Sering kita bersembayang, mengontrol diri, hening dengan diri, adalah mensomia diri yang ada di dalam diri. Emosi yang ada ganda empat, yang ada empat di lingkungan kita itu bisa kita kontrol, berubahlah dia bersifatnya jadi kedewaan. Itu dia bisa bersatu yang Prajapati, Bagaspati, dia mengikuti situasi di lingkungan alam ini. Makanya dulu saya punya murid juga, almarhum Rai, Gus Rai tau, yang balap motor. Bu Guru dapat ngomong sama dia waktu di parkiran sebelum dia meninggal seminggu sebelum dia meninggal, Gus, kamu pembalap. Bu Guru tanya, sering di kelas kayaknya, pernah kamu jatuh? Kan Bu Guru pernah tanya gitu, pernah Bu. Nah, udah kamu diulapin di tempat jatuh itu. Kenapa Bu? Karena empat saudara kamu, salah satu itu akan terikut di mana kamu jatuh. Kalau dia tidak kamu panggil, dia tidak akan kembali di badanmu. Suatu saat kamu jatuh, maka dia yang akan menarik atma yang ada di dalam tubuhmu sebenarnya. Kamu akan terikat di sana. Makanya kenapa di Hindu kalau waktu orang jatuh diulapin. Biarpun jatuh tidak buka, jangan kita ngulapin. Kalau di Bali bukan kita ngulapin pas dia udah meninggal, tapi ulapin di mana saat jatuh itu. Makanya kalau anak kecil kita jatuh gendong, jatuh puk gitu. Itu saudaranya agar lepas akan kembali ke dia kesadaran diri. Nah, kan sering ya guys ya, puk. Jangan ikut. Ayo pulang. Seperti itu.
Sederhana sekali sebenarnya dengan bahasa kita, tetapi mengingatkan pada diri kita juga, jiwa kita. Maka dimanapun sebenarnya kita jatuh di tempat, minimal kalau kamu nggak perlu repot banyak kok. Setahu saya dulu, kalau ngelapin diri sendiri, kamu pakai motor di mana, kadang kamu udah jatuh dari motor biasa aja, tapi kok badannya nggak seger-seger ya, badannya kok lemes sejak gitu kan kata orang. Ada pernah kakak kelasmu kayaknya si Putu jatuh di perempatan Pagesangan atau temen, dia jatuh badannya nggak begitu sakit, motornya nggak apa-apa, tetapi pernah di suatu saat dia tidur, dia selalu lari mau keluar mau ke perempatan tuh karena dia lihat dirinya dia nangis di perempatan itu. Akhirnya Bu, kenapa saya sering lihat kok saya lemas saja? Oh, kamu lemas kenapa tuh? Akhirnya saya bilang sama dia, "Duh, coba kamu manggil saudara kamu di perempatan di mana kamu suka jatuh. Cuma canang 2, sapu lidi 3, diikat sama tali putih itu, sama kalau ada pis bolong itu kamu ikat di situ. Kamu taruh, kamu ngambil, kamu sebut namamu di mana kamu jatuh, pakai sapu manggilnya supaya pulang. Hanya itu sederhananya. Kalau mungkin ya kita pacaran terus langsung meninggalin kita, baru pacaran lama-lama. Kalau ini hanya itu sederhananya, mengingatkan 4 saudara kita di sekitar agar ikut pulang, agar dia kembali ke tubuh kita. Ngerti? Ada lagi? Ada sama lagi satu nih Bu, Ya. pengalaman pribadi. Bisa nggak ada salah satu dari saudara tuh nggak ambulan, misalkan pergi. Iya. Kalau Saya soalnya dulu pernah kayak gitu. Saya nggak tahu sih, mungkin ini apa gitu kan, apa hanya di pikiran saya atau apa. Karena saya memang dari dulu dibilang ada hubungan spesial lah sama yang 4 ini, tanpa harus belajar, tanpa harus mendalami, memang sudah dari kecil sering gini main sama Iya, dia. aura kamu dari kecil dekat sama Dari main kecil, sendiri. ya. Sampai nenek bilang main kelereng tuh kelereng yang mental sendiri, mental ke sana sendiri. Bagus. Sampai satu kapan itu saya diskusi ringan lah kan, saya biasa curhat gitu, curhat masalah apa mungkin, dia ndak terima, akhirnya terus gitu hilang pergi entah kemana. Itu kayak kalau dirasanya gimana, Ada kayak pokoknya ada yang sedih gitu ya, ya, pergi. kayak gimana, Padahal mau diceritain yang mana? ya gitu mau bilang kalau ditinggal cewek lebih-lebihan lagi Bu, ditinggal sama Iya, pacar, tapi betul. apa bisa dia ngambul atau apa gitu, pergilah istilahnya, apa sih orang ini pergilah dia, bisa nggak kira-kira seperti itu? Kalau secara logika kita, namanya kita punya saudara pun di satu rumah pun bisa, kan? Gitu. Apalagi yang berhubungan dengan tubuh kita, dengan jiwa kita sendiri, itu pasti bisa. Mungkin ada hal yang membuat saat itu ada mungkin keinginan kita yang mana, karena tadi saudara kita memiliki 4 unsur kekuatan yang itu, tetapi kita tidak pernah selalu lupa mengingatkan keempat itu bahwa kita itu satu. Jangan pernah berusaha mendominasi seperti itu, bahwa sekarang kamu yang harus mendampingi saya, jangan kamu yang mendominasi saya. Memang kamu keempat saudara saya, disitulah saudara itu harus membimbing, jangan mengarahkan ke situ. Kita bisa panggil saudara kamu dengan satu, yakinkan dan tekankan bahwa kamu keempat saudara, tolong agar jaga saya. Hidup ini saya bisa menjalani karma ini. Kita sama-sama menjalani karma ini supaya baik, agar nantinya saat raga kita tidak ada di sini, keempat ini bisa mengiringi kembali juga untuk bersatu. Gugurnya kan pasti bisa, asal tahu gue harus bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin yang membuat dia tidak unsur apa, mungkin dapat salah sama diri kita yang tahu jawaban. Mungkin Agung kurang meditasinya, atau ada ngampain waktu disuruh. Udah sih balik Bu, maksudnya
Ya itu yang tadi. Ngerti kan? Agam sendiri yang tahu. Iya. Dia sendirian tahu rahasia soalnya pribadi. Karena curhat apa mungkin apa aja, pokoknya curhat-curhat hal-hal random, hal-hal yang nggak penting sebenarnya biasa di apa namanya diomongin gitu di waktu sendiri atau waktu lagi di kamar itu kan biasa. Ini gini atau bahas cewek misalkan gitu, ada yang nggak sependapat udahlah gitu. Mungkin dia yang lebih tahu. Ya. Karena dia saudara kita, dia akan tahu karakter cewek. Seandainya kayak curhat cewek. Sebenarnya ada orang di kamar. Kenapa orang lebih senang ada privacy kalau orang luar ini privacy. Di situ kita juga ada dialog. Sebenarnya kita percaya dengan saudara kita juga mendengarkan gitu. Dan dari awal pertama bahwa kita ini bersaudara. Saya adik terkecil, dia kakak paling besar. Bimbing, jangan membuat kita bingung atau bimbang. Kita yang bisa tahu di dalam diri kita. Kayak kita yakin kekuatan Tuhan itu ada, cahaya itulah yang menguatkan lagi agar keempat saudara kita itu bersatu. Dan tadi kita diskusi cewek terus gak tahu. Padahal percaya nggak percaya yuk. Kita seneng sama cewek, tapi ada kecil kita bilang ada ini ada yang nggak bagus ini, ya kan? Ada kamu dimanfaatkan, tetapi kita nggak percaya kan? Iya, benar Bu, itu dah. Iya. Sampai ada juga gini pembimbing bilang cari dah dia, benar akhirnya ketemu ya dah, balik lagi. Baru enak rasanya, senang rasanya. Iya. Enggak galau itu rasanya. Dulu sih. Ya mungkin ada sekitaran tahun 2017 2018 lah. Iya. Sama kan, berarti kamu harus memperbaiki itu sendiri kan? Ya, dari pengalaman sih Bu. Ya soalnya kayak gimana, kebanyakan orang bilang coba dilebur aja jadi satu kayak gitu. Maksudnya biar tetap di dalam gitu, enggak dia kemana-mana. Karena takutnya kalau dia masing-masing itu takutnya punya punya pemikirannya sendiri, punya apanya sendiri, biar dia fokus ke diri kita gitu, enggak lagi. Ya istilah lembur itu mungkin disomil. Ya sifatnya dijadiin satu. Sementara kalau saya Bu, saya pernah ngelakuin kayak gitu, dijadiin satu, malah makin galau saya Bu. Soalnya kayak gimana, biasanya masuk kamar buka pintu ada yang lagi duduk, ada yang tiduran di kasur kayak gitu, rame lah posisi kamar tuh, jadinya buka kamar sepi, biasanya lagi makan pada ikut apa aja makan, dari yang makan 2 porsi jadi setengah porsi jadi ya Bu. Ya itu sendiri intinya kita yang tahu, karena kita yang tahu. Tetapi satu, di dalam diri kita harus ingat bahwa tujuan kita itu adalah untuk memperbaiki diri kita menjadi manusia. Intinya satu itu, jangan kita terbawa dengan hal-hal yang ada di sekitar tadi. Pengen tingkatan saya bisa begini, nanti larinya ke sana. Ya orang yang lain jadinya, kalau orang lain menerima, kalau enggak, istilahnya kan satu, saya pengen bisa atau apa tujuan. Padahal kita jadi manusia itu hanya untuk menyenangkan karma, meningkatkan ketika kita yang lebih baik. Kita dikasih kelebihan untuk bisa berbeda dengan orang lain, alangkah bagus. Tapi satu di situ, jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki, karena masih ada istilah orang dulu, di atas langit masih ada langit, masih ada tempat. Kita harus menyadari, saya punya kelebihan, bagikan kepada semua orang. Tunjukkan jalannya yang benar, jangan bohongin orang, cari kepentingan lain, cari uang untuk apa? Hajarlah kita di dalam diri, kesucian, kespiritualan kita, kebersihan jiwa atma kita akan luntur dengan sendirinya jika kita berpengaruh dengan tujuan-tujuan yang benar. Ya? Oke, itu aja. Terima kasih atas bincang-bincang santainya. Next video berikutnya akan lebih seru lagi, pastinya dengan siapa. Yang pasti hari ini gak seru sekali. Oke, terima kasih. Selamat bahagia. semangat semuanya.